Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Teresa Florenta Sembiring dengan NIM 1817011016. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dosen-dosen yang turut membantu saya, yaitu dosen pembimbing utama saya, Ibu Luh Indrayani, dan dosen pembimbing pendamping saya, yaitu Bapak Rudi Irwansyah, dan dosen penelaah saya, yaitu Bapak Kadek Raiswena. Adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu menurut Sukijo Noto Atmojo menyatakan bahwa pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Menurut Suranto, belajar merupakan suatu perubahan perilaku secara relatif konstan dan secara potensial yang berlangsung sebagai hasil dari implementasi atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Rahmadani dan kawan-kawan menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan jalur pendidikan berjenjang yang dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Keberhasilan belajar seorang siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa melalui bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, ditemukanlah masalah-masalah khususnya siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja, bahwa masih banyak siswa-siswi yang memiliki hasil belajar yang rendah. Maka dari hasil belajar yang rendah itu, peneliti dapat menemukan masalahnya, yaitu kurangnya motivasi belajar dan pengaruh dari lingkungan teman sebaya. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu masih banyaknya siswa khususnya kelas 9 yang belum memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu pengaruh dari lingkungan teman sebaya yang kurang mendukung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama ialah apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja? Yang kedua, apakah ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja? Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja?
Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, menambah informasi, serta memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa. Dan ada manfaat praktis yaitu bagi peneliti, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Sekarang kita akan membahas teori belajar dan hasil belajar. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Slameto pada tahun 2010 halaman 2, belajar merupakan suatu upaya yang dilaksanakan seseorang agar mendapatkan suatu perubahan tingkah laku secara total. Sebagai hasil akhirnya yaitu mendapatkan pengalaman dari interaksi yang dilakukannya dengan lingkungannya. Dan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sujane tahun 2010 yaitu hasil belajar merupakan kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik ketika sudah mendapatkan pengalaman belajar. Dan menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 3, hasil belajar merupakan suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 237 menyatakan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, yang mana faktor internalnya yaitu sikap terhadap belajar, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga konsentrasi belajar, yang keempat mengelola bahan ajar, yang kelima menyimpan perolehan hasil belajar, yang keenam menggali hasil belajar yang tersimpan, yang ketujuh kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, yang kedelapan rasa percaya diri peserta didik, yang kesembilan intelijensi dan keberhasilan belajar, dan yang terakhir adalah cita-cita dari peserta didik. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu bisa berupa guru sebagai pembina proses pembelajaran, yang kedua sarana dan prasarana sekolah, yang ketiga kebijakan penilaian, yang keempat kurikulum sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial di sekolah yang bisa berupa teman sebaya, teman sekelas, guru, kepala sekolah, serta pegawai yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 80 menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Adapun indikator yang dapat mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 97 sampai 100, yang mana indikator pertama adalah cita-cita atau harapan peserta didik. Nah, jika seorang peserta didik memiliki cita-cita, maka ia akan giat untuk belajar dan termotivasi untuk meraih cita-citanya. Yang kedua adalah pengetahuan peserta didik.
Jika seorang peserta didik memiliki pengetahuan, maka akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga adalah keadaan peserta didik. Apabila peserta didik menyukai keadaan yang ada di sekitarnya, maka itu akan meningkatkan motivasinya untuk belajar. Dan yang keempat adalah keadaan lingkungan peserta didik yang mendukung akan membuat peserta didik semangat dan termotivasi untuk belajar, sehingga membuat hasil belajarnya meningkat. Yang kelima ada komponen-komponen yang dinamis dalam proses belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada usaha guru dalam membantu peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya adalah lingkungan teman sebaya. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 menyatakan bahwa lingkungan teman sebaya merupakan hubungan sosial antar individu yang terdiri dari sekelompok anak atau remaja yang memiliki kesamaan baik dari segi usia, pola berpikir, aktivitas, minat, atau hal yang lainnya. Ada fungsi dari teman sebaya menurut John W. Santrok pada tahun 2011 halaman 101, yang mana fungsi yang pertama yaitu kebersamaan seseorang yang bersedia meluangkan waktu bersama dan melakukan kegiatan bersama. Yang kedua, fungsi dari lingkungan teman sebaya yaitu dukungan fisik, persahabatan, memberikan sumber daya dan bantuan di saat dibutuhkan. Fungsi yang ketiga yaitu dukungan ego, membantu teman agar dapat merasa bahwa mereka adalah anak yang bisa melakukan sesuatu dan layak dihargai, terutama adalah penerimaan sosial dari teman-temannya. Dan fungsi yang keempat yaitu intimasi atau kasih sayang, memberikan suatu hubungan yang hangat dan saling percaya. Selanjutnya ada indikator lingkungan teman sebaya menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006. Terbagi menjadi 4, yaitu kondisi alam, yang kedua keadaan atau lingkungan tempat tinggal, yang ketiga pertemanan atau lingkungan teman sebaya, yang terakhir adalah kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada kerangka berpikir. Yang pertama ialah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Dengan adanya motivasi terutama dalam diri siswa akan mendorong siswa untuk lebih giat berusaha dalam belajar, sehingga siswa akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Jika di dalam diri siswa tersebut tertanam motivasi yang tinggi, maka ia akan berusaha lebih giat untuk belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh pun akan lebih maksimal daripada seorang siswa yang tidak memiliki motivasi belajar dalam dirinya. Karena siswa yang tidak memiliki motivasi belajar dalam dirinya tidak akan mampu mendapat dorongan untuk belajar, sehingga hasil belajar pun kurang maksimal. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Seperti berlomba-lomba dalam meningkatkan hasil belajar di sekolah, teman sebaya yang positif akan memberikan dampak yang baik. Namun sebaliknya, ketika siswa yang bergaul dengan kelompok teman sebaya yang membawa pengaruh negatif atau kurang baik, tentu akan berdampak pada perilaku siswa yang kurang baik juga. Seperti lebih memilih untuk nongkrong dan bermain daripada belajar bersama. Nah, hal ini akan mempengaruhi perilaku serta hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan teman sebaya dan motivasi belajar memiliki pengaruh besar dalam hasil belajar. Ketika siswa berteman dengan teman sebayanya yang melakukan hal positif seperti suka belajar atau memecahkan sebuah masalah, maka hal tersebut akan berdampak terhadap perkembangan hasil belajar siswa. Begitupun jika seorang siswa
yang bergaul dengan teman sebayanya yang memiliki pengaruh positif, maka ia akan termotivasi untuk mengikuti perkembangan dari teman sebayanya yang memiliki sikap lebih suka belajar atau memecahkan masalah. Adapun penelitian terdahulu dari peneliti lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiana Rahayu pada tahun 2017. Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada lingkungan teman sebaya dan motivasi belajar terhadap peserta didik secara bersama-sama terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Dan ini dibuktikan dengan hasil tes, yaitu uji F, dan didapatkan hasil nilai F hitung sejumlah 43,37 dengan nilai signifikan F sebesar 0,000 atau F lebih kecil dari 0,005. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Martha Nancy pada tahun 2020. Pada penelitian ini memberikan informasi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara teman sebaya terhadap hasil belajar peserta didik. Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hipotesis secara parsial dan yang kedua hipotesis secara simultan. Yang pertama yaitu hipotesis secara parsial. Ada H1 yaitu ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. H0 tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. H1 ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. H0 tidak ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Dan hipotesis secara simultan yaitu H1 ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Dan H0 yaitu tidak ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 37 menyatakan bahwa penelitian kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di SMP Negeri 6 Singaraja yang beralamat di Jalan Bisma nomor 3, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Yang selanjutnya kita akan masuk pada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja yang berjumlah 357 orang. Selanjutnya untuk mencari sampel kita menggunakan rumus Lovin yaitu N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. N sama dengan 357 per 1 ditambah 357 dikali dengan 0,1 kuadrat. Maka didapatkan N sama dengan 357 per 4,57. Hasil akhirnya yaitu 78,1 dan dibulatkan menjadi 78. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu 78 orang. Maka selanjutnya kita menggunakan teknik proporsional stratified random sampling. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Ridwan pada tahun 2012 dengan rumus N sama dengan jumlah populasi per kelas per jumlah populasi keseluruhan dikali dengan jumlah sampel. Maka sebagai contohnya
kita akan menghitung mulai dari kelas 91. Nah, jumlah kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja ada 9 kelas. Yang pertama yaitu kelas 91 yang berjumlah 32 orang. Maka untuk menghitungnya yaitu 32 per jumlah populasi keseluruhan yaitu 357 dikali dengan jumlah sampel yaitu 78 orang. Maka hasil yang didapatkan yaitu 6,991 dan digenapkan menjadi 7 orang. Maka jumlah sampel yang diambil dari kelas 91 yaitu berjumlah 7 orang. Begitu juga dengan kelas 92 sampai dengan 911. Maka hasil akhirnya yang didapat harus 78 orang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang mana data kuantitatif ini yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun melalui nilai yang diperoleh yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa hasil dari kuesioner atau angket yang diperoleh dari hasil penelitian siswa tentang variabel penelitian yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, sumber data primer. Menurut Sugiono pada tahun 2017, halaman 10, data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yang kedua ada data sekunder, yang mana menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 10, data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah kuesioner, yang mana kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua melalui wawancara. Wawancara dikatakan bermakna ketika berhadapan langsung antara penanya dengan responden, dan kegiatan wawancara dilakukan secara lisan. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi yang terarsip di sekolah seperti data hasil belajar yang berupa nilai UTS, nama dan jumlah siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang selanjutnya kita masuk pada instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini, kuesioner dihitung dengan skala Likert. Selanjutnya ada uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya untuk uji hipotesis ada uji T yaitu uji parsial dan uji F yaitu uji simultan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dari variabel motivasi belajar atau X1 dan lingkungan teman sebaya atau X2 terhadap hasil belajar atau Y. Selanjutnya, uji prasyaratnya yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikoleniaritas. Yang ketiga ada uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji heterogenesitas. Demikian hasil pemaparan mengenai penelitian yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.